Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afnan Fikri. Sekarang mungkin saya akan menjelaskan ini di tamu unsur kalian bersama di sini ya. Saya akan menjelaskan dulu cara membuat input nama, input email, input jabatan, ini adalah admin karyawan, paspor, dan konfirmasi paspor serta tombol simpan. Serta oh ya, saya ingin tunjukkan ya, schedule kita membuat nama, lalu email di sini, jabatannya sebagai karyawan, paspornya ada nah, ya ini dia teman. Nah, ini tanya fungsi, nanti bisa dikirim datanya. Sudah ada ya. Nanti saya akan menunjukkannya gimana caranya. Nah, pertama itu dikemudiannya teman-teman. Oke, saya sini kan sudah mempunyai file create.php. Nah, langkah pertama itu teman-teman ambil dulu ya form dan yang lainnya. Itu punya membuat div baru ya. Kita punya div baru yang namanya itu row. Ambilkan CSRF ini, itu hanya fungsi ketika error saja. Jadi kita menggunakan CSRF. Oke, ambilkan dulu. Nah, kita bikin div class row. Nah, di div class row ini kita beri dua div baru. Yang pertama untuk nama, yang kedua untuk email. Nah, div yang pertama tadi isi seperti ini, ujungnya itu di bawah ini, isi dengan label untuk membuat atas ini ya. Lalu tekan span jika ini ada span, lalu kasih nama, lalu beri bawahnya inputnya itu bertipe teks, name itu nama, dan kelas itu from control. Nah, kenapa ada row di sini? Agar dia bisa membagi dua seperti ini teman-teman. Jadi jarak di dalam step itu kan 12 ya. Nah, kita begini 66 dapat 2 seperti itu. Nah, lalu di div kedua itu kita bakal buat label buat email sama seperti yang nama, cuma dia lebih fokus saja. Nah, perbedaannya di input tipe dan input name. Di sini kita menggunakan email di tipenya dan di name itu email dikasih sama itu from control. Lalu kita salin lagi nih yang di atas, kita bikin div baru nih di bawah row ya teman-teman, di bawah row agar dia panjang gitu ya. Nah, di sini kita bikin row baru, row di sini itu saya kenapa saya isi MB2 karena agar ada margin bottom di bawahnya. Lalu kita bikin satu div baru, nama itu jabatan, kasih label, terus itu form table, lalu kita kasih span text danger ini nih, lalu kita kasih span text danger, lalu kita ketik jabatan. Nah, jabatan ini kita tidak menggunakan input lagi, kita menggunakan namanya itu select. Nah, di select ini digunakan agar dia itu bisa memilih seperti ini ya. Di sini teman-teman hanya bisa memilih dua saja, itu admin dan karyawan. Nah, jika kita tidak menggunakan selection disable, maka kita bisa memilih, kita dapat dua pilihan itu dengan pilih jabatan ini. Jadi kita gunakan select disable, jadi tidak bisa tekan itu pilih jabatan. Kita kasih di sini select name, memilih jabatan sesuai dengan database, lalu tipe kelas itu from control sama ya. Lalu di sini, nah ini dia yang saya bilang tadi, kenapa kita tidak bisa memilih jabatan, karena kita menggunakan selected disable. Nah, ini gunanya ini agar kita tidak bisa memilih. Selected kan itu memilih satu pasang gitu. Jadi kita tidak bisa memilih jabatan. Di bawahnya itu ada option value untuk value admin, lalu option value karyawan untuk karyawan. Kita tulis dengan select bagi div-divnya. Lalu kita bikin lagi row baru nih di bagian password. Nah, di sini kita bakal kasih sini MB juga, MB2 agar dia itu
jarak sama si tombol simpan. Enggak, tidak ngaruh ya. Coba di button aja deh, berarti gas buttonnya itu tiga coba. Oke, jarak jadi bagus gitu. Kembali lagi ke si password sama seperti tadi, saya kasih di sebelahnya itu call XL6. Nah, apa sih maksud XL ini? XL ini maksudnya extra large. Jadi ketika teman-teman membuat jadi responsive seperti ini, nah itu masih tetap rapi. Tapi jika teman-teman tidak menggunakannya, dia itu akan sedikit amburadul dan jelek ya. Ini saya pengen melakukan CSRF dulu, aku lupa. Jadi di sini. Nah, di sini input tipenya password, namanya password. Dua juga itu kalau extra large itu 6, kasih wajib button bawah, ada jarak bawah ya. Nah, di sini berbedanya sama yang di password biasa itu di name. Kita menamai itu password confirmation seperti ini. Oh iya, yang lain tuh yang coba tadi ini extra large-nya itu FL-nya itu 12 ya. Agar dia itu memenuhi satu layar itu seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Yang ini cukup 6 saja, yang untuk nama juga 6 saja. Lalu sini kita bikin ini div baru, isinya itu button. Button ini tipenya itu submit agar dia bisa mengirim. Lalu kelasnya itu sini button agar bisa memberi dia warna ya, button SM ukurannya yang kecil. Lalu primary ini warnanya jadi biru, MT ini margin top, jadi jaraknya dengan elemen yang di atas itu 3. Lalu kita kasih ikhlas, jadi supaya bisa menggunakan save ini menggunakan ikhlas, FAS save, kasih margin right-nya 2, jadi agar ada jarak antara si logo dan si simpan. Itu saja. Lalu setelah kita semuanya ya, teman-teman itu memberikan ini form itu metodenya post. Kenapa harus post? Agar dia bisa mengirim data tersebut ke si database. Itu ya teman-teman. Lalu setelah di sini bikin form, actionnya teman-teman kasih data dulu di ini ya. Seperti ini. Saja seperti ini ngomongnya. Itu ya. Post itu dulu, di post, lalu formnya taruh di bawah, di bawah button, di button, lalu kasih CSRF karena itu penting di Laravel ya. Lalu teman-teman pergi ke web.php. Nah, di sini apa yang teman-teman pegang? Ini nih, user ini kita bedakan dulu ya, user. Kita kasih problem jadi user. Dashboard bagi dulu tugas biar jelas gitu. Nah sini teman-teman bikin route baru, namanya itu user store. Kenapa user store? Karena kita ingin menyimpan data dari si tampilan tadi ke dalam database kita. Makanya kita menggunakan route post bukan route get gitu. Lalu di mana di create ini, jadi teman-teman makan ya seperti ini. Usahakan namanya benar-benar sama dengan name yang teman-teman buat di sini. Store. Nah, selanjutnya kita pergi ke store ini. Nah, kita bikin public function baru, public function store. Kita ambil datanya request, variable request. Lalu kita di request dulu, kita cek nih, masuk ke dia, kita kasih name, kita kasih email, kita kasih jabatannya sebagai karyawan, kita kasih passwordnya 123, sini 123, lalu kita simpan. Nah, jika dia berbentuk oke, huruf R. Oke, sini ada error, biasalah. User store. Kita kasih lagi. Tiga ini
Nah baru bisa. Nah jadi di sini tandanya dia bisa ya teman-teman. Itu ini kita bisa. Nah, kita lanjut lagi sini ada pembaruan ya. Ini. Nah saya pengen nih teman-teman itu menambahkan ini di input tipe itu di input di kelasnya teman-teman ini error lalu tersesuaikan dengan jika ini nama user. Itu nama ya. Oke, sesuaikan semuanya ya. Ini jadi ketika teman-teman menekan ini ketika dia salah atau si dia salah, nah dia akan muncul ini nih sesuatu di sininya. Oke. Ini kita sudah di email. Oke, seperti itu ya. Jadi jika dia itu apa? Coba kita buka database kita dulu. Oke, salah saya salah. Ini localhost. Nah jika kita melakukan itu, jika error tadi seperti ya teman-teman ya, itu ada tombol di sebelah ya iya nih. Jadi kita tambahkan error is invalid seperti ini. Lalu tambah juga error seperti email message seperti ini semuanya ya. Tambahkan dari nama ini. Jadi jika ini tulisan bawah ini sudah gitu. Nah itu cari di user ya, user untuk halaman ya. Oke, tambahkan semuanya. Nah lalu di user control ini, nah di sini teman-teman banyak mainnya. Tadi menggunakan td request ya. Sekarang hapus itu, lalu bikin ini variable request validasi, name-nya require, email. Nah di sini harus unik. Kenapa? Agar tidak bisa sama emailnya dengan yang lain. Boleh hanya satu orang satu email saja gitu. Lalu require di sini untuk isi. Nah ini ini maksudnya juga passwordnya minimal 3. Nah itu di password confirmation itu gunakan same dengan password. Jadi kalau dia berbeda dengan password dia langsung error. Nah tadi fungsi message tadi kita ambil di sini. Jika name require kosong, nama itu kosong, kan nama harus diisi. Jika email seperti itu, email harus diisi. Email maksudnya email tidak valid jika dia tidak melakukan add. Email unique biasanya email sudah terdaftar, jadi email tidak terdaftar. Dan jika dia password require, maka passwordnya harus diisi. Jika dia password min, maka dia menyesuaikan dengan aturan di sini minimal 3 karakter. Password confirmation juga gitu. Jika dia require, berarti password confirmationnya harus diisi. Jika dia min, minimalnya 3 karakter. Jika dia same, dia harus sama. Itu saja teman-teman ya. Lalu sisanya itu teman-teman harus disesuaikan di sini ya. Nih, jangan lupa kasih small biar dia kecil. Nah ini teman-teman. Yang jabatan ini saya nggak tahu gimana. Oke, sekian dulu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.